Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak semua dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Baik, dalam kesempatan yang baik dan indah ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang bab yang pertama, yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah melalui Asmaul Husna. Baik, mungkin dari anak-anak sekalian pernah belajar atau mendengar Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna ini sangat familiar sekali di kalangan umat Islam. Maka dari itu bab yang kita bahas tentang hari ini adalah Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna itu dari kata asma dan husna. Jadi ada dua suku kata di sini ya. Asma dan husna. Asma sendiri memiliki arti nama-nama. Jadi bentuk sifatnya adalah jamak, nama-nama. Asma itu nama-nama. Kalau nama itu hanya satu. Contoh, nama saya Iksan, ya, satu. Tapi kalau nama-nama itu lebih dari satu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki lebih dari satu nama. Itu asma. Sedangkan husna ini adalah yang memiliki arti baik atau indah. Kalau kita gabungkan secara istilah, Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik lagi indah. Itulah Asmaul Husna. Jadi Allah itu memiliki nama lebih dari satu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini ada 99 nama Asmaul Husna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hada khalal jannah. Orang yang mau menghafalkan Asmaul Husna yang jumlahnya 99, maka Allah akan berikan surga baginya. Jadi 99 mungkin ada di sini yang sudah hafal atau bahkan setiap hari mengamalkannya, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah nanti bersama-sama kita hafalkan dengan syair atau syair ya, yang mudah kita hafal. Ar-Rahman misalkan ya. Kita mulai dari Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan lain sebagainya. Nah, Ar-Rahman ini memiliki arti yaitu Maha Pengasih. Kalau di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sering kita baca di dalam sholat gitu. Bismillahirrahmanirrahim, sholat sunnah sering kita sampaikan, sering kita baca gitu, dalam ucapan kita. Nah, ini ternyata ada Asmaul Husnanya, yaitu Ar-Rahman. Apa sih artinya? Ar-Rahman ini memiliki arti yaitu Maha Pengasih. Allah memberikan atau mengasihi seluruh yang ada di muka bumi ini, baik manusia, tumbuhan,
hewan, pokoknya yang ada di seluruh muka bumi, penghuni ini diberikan yaitu kasih, ya, maha pengasih Allah itu kepada seluruh manusia dan seluruh penghuni yang ada di bumi ini. Jadi tidak memandang bulu, entah itu muslim maupun non muslim, itu diberikan nikmat oleh Allah. Itulah sifat pengasihnya Allah. Ada orang misalkan orang tersebut sudah sholat 5 waktu, gitu, sudah sedekah, sudah infak, zakat dan lain sebagainya, tapi hidupnya tidak berubah. Tapi ada orang yang tidak mau beribadah tapi saya suge. Nah, ini sifat pengasihnya Allah. Orang yang mau berusaha berikhtiar, ya, Allah akan berikan itu. Nah, maka ini adalah sifat pengasihnya Allah, dan itu berlaku bagi seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Entah itu non muslim misalkan, ke orang-orang non muslim itu juga diberikan nikmat. Wah ya, Allah itu sekali lagi sifatnya adalah maha rahman, sehingga tidak pandang bulu memberikan kasihnya kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan cicak yang tidak bekerja pun bisa hidup, gitu. Bisa hidup tanpa bekerja, tapi dia juga berikhtiar. Dia menempel di dinding dengan kesabarannya, menunggu lemut yang terbang kemudian lidahnya menjulur. Itu rezekinya dia. Dengan perantara lemut itu si cicak bisa makan. Itulah maha pengasihnya Allah, sifat rahmannya Allah. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian yang kedua adalah Rahim. Nah, sifat Rahim, maha penyayang. Mungkin di dalam surat Al-Fatihah ini sering kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, dan mungkin di kelas ini atau yang melihat video ini ada yang namanya Rahim. Ini memiliki arti yaitu penyayang. Nah, kasih sayangnya Allah, Rahimnya Allah ini hanya terkhusus dan teruntuk bagi umat muslim, ya. Jadi nikmat yang diberikan Allah melalui kasih sayangnya yaitu sifat Rahman ini dikasihkan juga orang muslim, tapi kalau Rahim ini terkhusus untuk muslim saja. Nah, orang yang mau beribadah, menjalankan kewajiban, maka Allah akan memberikan balasan di yaumil akhir. Yang baru-baru ini berkurban, maka besok Allah akan ganti di surga, ya. Besok menjadi tunggangan, ya, di surga, ya. Nah, untuk itu sifat rahimnya Allah ini mari kita fahami betul. Allah itu memberikan kasih sayang dan kepada kita itu untuk apa, ya. Tentu saja kita sebagai manusia, kita selalu dekatkan diri kepada Allah, kita selalu meminta kepada Allah agar segala sesuatu yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyah. Ya. Apa yang kita lakukan, kita laksanakan dengan baik, kita kerjakan dengan baik, maka insya Allah akan menjadi pahala yang akan kita panen nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu, ya, lanjutnya adalah kita mencontoh dari dua sifat tadi, Ar-Rahman dan Rahim. Ar-Rahman apa sih, Mbak, tadi? Yaitu sifat pengasih. Kita sebagai manusia mencontoh sifatnya Allah, yaitu pengasih.
mengasihi terhadap sesama manusia, gitu. Kemudian sesama makhluknya Allah, entah itu binatang maupun tumbuhan, kita rawat dengan baik kalau kita melihara dan lain sebagainya. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita paling tidak bisa mencontoh dari nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, menyayang, Maha Penyayang. Kita juga harus menyayangi terhadap sesama manusia. Kalau Anda nanti berkeluarga, ya toh, punya anak, pasti menyayangi anaknya. Menyayangi. Dari 99 Asmaul Husna di dalam buku Anda atau di downloadan buku elektronik Anda, di situ hanya ada tertera 7, ya, 7 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Itu hanya untuk mewakili 99 Asmaul Husna, yang dimana kalau dituliskan di dalam buku ini mungkin terlalu banyak, ya. Jadi ini hanya perwakilan saja. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk membahas satu persatu di 7 yang mewakili Asmaul Husna berjumlah 99 ini, yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim ini memiliki arti yang maha mulia. Maha mulia. Tertulis di sini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah, mulia. Karim, mulia, ya. Jadi kemuliaan Allah itu tidak akan turun walaupun manusia itu tidak beribadah kepadanya, tidak berpuasa kepadanya, tidak taat kepadanya. Bahkan manusia itu kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut. Jadi kalau orang itu tidak menyembah Allah, kemuliaan Allah tidak akan turun, ya. Allah saja sebagai Tuhan ini mempunyai kemuliaan. Kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, paling tidak mencontoh kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalkan ada tamu datang ke rumah kita, muliakan apa yang kita punya, misalkan makanan loh ini, ya, kita keluarkan, ya, kita berikan, kita suguhkan, ya. Jadi ini memuliakan tamu, memuliakan manusia, sesama manusia, tidak mengejek, tidak membuli. Itu salah satu juga memuliakan manusia. Ketika kita memuliakan sesama manusia, itu ciptaan Allah, maka Allah juga akan memuliakan kamu, akan memuliakan manusia itu sendiri bagi orang yang mau memuliakan sesama manusia, bahkan makhluk yang lain. Jadi Anda sekalian, jangan sampai mempermalukan orang lain di depan orang banyak, gitu. Misalkan, ya, nanti Anda menjadi salah satu bos besar, ya, di suatu perusahaan atau yang memiliki usaha dan lain sebagainya. Saya doakan Anda semua sukses, ya. Nah, ketika Anda menegur karyawan atau staf yang lain, jangan, ya, ketika memarahi atau menasehati itu jangan di depan orang banyak. Itu bukan menasehati, tapi mempermalukan, ya. Sekali lagi, kalau Anda bijak, Anda panggil ke kantor Anda, ke ruangan Anda, ya, 4 mata, ngomong, entah itu memberikan motivasi, mau menegur dia, memarahi dia, tapi yang dia tahu itu adalah Anda dan dia, tidak teman-teman yang lain. Karena pernah saya melihat, ya, ada siswa, ya,
ada siswa yang tidak mau mengerjakan, ya tidak tahu masalahnya apa ya, diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan dipanggil ke sekolahan, dia tidak mau datang. Sekalinya datang terakhir pas semesteran, dia mau minta remedi. Disitulah guru itu marah-marah, di mana di situ di ruangan guru juga ada banyak bapak ibu guru. Nah, cara menasihati anak tersebut itu sebetulnya 4 mata ya. Tidak di depan guru dimarahi, diberikan masukan-masukan dengan keras, bahkan dalam raut muka yang emosi. Itu keliru ya. Walaupun ada yang mengatakan benar agar dia malu ya. Tapi dalam aturan agama ada aturannya Mas Mbak semuanya ya. Jadi ketika nanti ya Mas Mbak semuanya menjadi suatu pimpinan, ada bawahan ya, ketika mau menegur, muliakan manusia itu dengan 4 mata, yaitu dengan cara menegur dengan baik-baik, sekaligus mau marah ya toh. Ketika ada kesalahan, tapi yang tahu kan hanya Anda dan yang bersangkutan, tidak teman-temannya. Nanti membuli bahaya, mental bahasa ya begitu ya. Tapi kalau itu bisa dikondisikan, semoga ketika dalam perjalanan itu tidak ada masalah gitu ya. Kemudian ada lagi al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami' dan lain sebagainya. Ini tolong untuk tugasnya ya, ini sekali lagi tugasnya adalah mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam buku ini. Ya 5 saja ya. 5 saja. Nanti Anda tulis, misalkan contohnya Al-Karim, memuliakan tamu, memuliakan sesama manusia. Ini contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memuliakan ciptaan Allah, salah satunya hewan, peliharaan dan sebagainya. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, jadi mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna 5 saja ya, 5 saja. Boleh di dalam buku yang ada Anda download itu ya, ada 7 itu. Yang pastinya ya selain Al-Karim, karena Al-Karim sudah saya contohkan. Jadi Anda mencari contoh yang lain agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau misalkan mau mengambil Asmaul Husna dari selain 7 ini, boleh sekalian, silahkan ya. Misalkan saya ambil contoh Al-Latif ya, Ya Latif ya. Ya Latif itu maha lembut, lemah lembut ya, yang maha lembut terhadap manusia, hendaknya lemah lembut, berbicara yang sopan, itu contohnya juga lemah lembut. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon untuk tugasnya ini nanti ditulis gitu, ditulis di buku Anda masing-masing, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke grup ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan japri atau berkomentar boleh. Nanti insya Allah saya akan jawab pertanyaan Anda tersebut. Kalau saya bisa, kalau tidak bisa saya akan buat PR dan saya tanyakan kepada guru-guru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.